Tuhan, kenapa dia begitu tega pada? Tuh, oke, udah keluar. Kenapa menurutku Kita mau promo di sini berat loh. Red flag-nya di kamar mandi suka lama. Ngapain, Mas? Gue bingung jelasinnya gimana. Aku akan berhenti mengkritik kebijakan saat titik-titik di Indonesia. Saat jadi presiden di Indonesia, ngajak Manda untuk Enggak. menteri sosial. Enggak. Aku langsung bilang tidak. Aku nggak mau syuting kalau nggak ada duit. Bisa ada Kalau nggak penolakan. ada transferan termin pertama gitu kali ya. Iya. Apalagi adegan kayak udah membuka belahan, Ya. terus tiba-tiba lagi sambil mandi. Nah, aku nggak. Aku tidak mau menjadi obat untuk yang terluka. Enggak, masalah gue udah banyak. Ada lagi masalah gue. Nggak mau gue. Dan kata-kata sabar tuh menurut aku tuh udah kayak berbasi. Udah. Oke. Halo teman setia, saya Fedi Nuril. Saya Amanda Manopo. Welcome to Behind the, The Secrets. Kita harus mengisi profile check namanya. Profile check. Oke, kita isi pribadi masing-masing ya, data masing-masing ya. Ya, Nama. nama. Nama saya siapa ya? Nama KTP atau nama panggung? Nama asli kayaknya kan? Nama asli. Iya deh. Dia kayak biodata zaman SMA gitu. Moto hidup. Red flag. Ini apa? Pelor. Tahu pelor nggak? Itu red flag gak sih? Tapi banyak yang ngiri aku bisa pelor. Pelor. Karena ya, tapi apakah itu red flag? Itu nggak pelor sih. Maksudnya red flag itu Nggak, ya. apa? Pelor itu bukan salah satu dari red flag. Red flag itu kayak sebuah sifat yang mungkin orang lihat tuh kayak jelek. Padahal sebenarnya kita nggak seperti itu. Pelorku itu ada yang ngiri, apalagi teman-teman di lokasi syuting yang susah untuk colongan tidur. Tapi ada yang bete karena mereka lagi ngobrol terus aku ketiduran. Oh ya, itu nggak sopan sih lebih Nggak tepatnya. sopan. Kita kayak ujian ya, sumpah ya. Oke. Nama Amanda Gabriela. Betul? Betul. Nama panggilan favorit Man atau Ade? Zodiak Sagittarius. Berulang tahun. Kadonya dong. Aduh beteng. Akun Instagram favorit? Gak ada. Emang kamu gak suka scrolling gitu? Gak ada yang aku follow kan di Instagram. Oh, udah lama sekali aku gak follow orang-orang. Itu gimana sih? Jadi ada satu titik di hidup kamu, gua unfollow semua deh gitu. Enggak sih, jadi kebetulan waktu itu emang aku udah mulai follow orang-orang nih. Terus abis itu akun aku tuh kehack. Oke. Akunnya dijual ke salah satu online shop dulu. Terus akhirnya aku minta akunnya balik. Nah, dia nge-follow temen-temennya dia apa segala macam. Mulai dari situ aku unfollow kan, dan aku udah males main Instagram. Oke. Tapi daripada jadinya ribet, aku nanya-nanya orang follow, mau follow balik atau enggak, tiba-tiba orang yang kayak baru kenal, follow gue dong gitu kan. Jadi agak ribet nih. Aku males dengan kehidupan aku yang cuma antara follow nggak follow. Jadi mendingan aku tidak follow siapa-siapa, nggak usah follow, nggak apa-apa. Fair gitu ya, adil ya. Oke. Ya mungkin ada beberapa kayak misalkan keluarga, teman dekat, tapi mungkin mereka paham dan mereka mengerti aku memang nggak terlalu suka main sosial media gitu. Jadi kalau komunikasi atau apa, kita ya ketemu aja atau nggak telepon. Tapi jawabannya enak. Pasti ada yang protes lah, zaman medsos kan, kok nggak follow? Iya. Gue emang nggak follow siapa-siapa gitu. Biasa Oke juga. singkat, jelas, Singkat udah. dah. Oke. Moto hidup. Iya, emang harus hidup kan? Gimana kamu nggak cepet selesai ngisinya? Oke. Yes, tapi emang nggak semua orang tahu cara hidup itu gimana. Red flag and green flag, jutek. Oh ya, mengakui. Mengakui. Jutek. Kenapa? Gak tahu, karena setiap orang pasti ngeliat
aku jutek. Awal kayak baru pertama kali kenal, belum ngobrol banyak, pasti ngeliatnya kayak jutek. Oh, itu apa penilaian orang ke kamu yang belum kenal, baru lihat aja gitu. Iya. Tapi kalau ada yang negor, jutek nggak? Tergantung mood swing. Tergantung orangnya ganggu apa enggak. Enggak juga, Kak. Misalkan pagi-pagi kayak, "Hai, Man." Oh, okay, tanpa aku sadari aku sering memperlakukan kayak gitu. Terus kalau udah selesai kerja, kadang-kadang say bye-bye, ada semuanya. Kadang-kadang kalau udah capek, keluar. Oh, langsung melipir pulang. Oke. Green flag-nya apa? Gak tahu. Aku nggak bisa. Coba kira-kira menurut kamu green flag aku apa? Manda itu dia dermawan makanan. Kalau syuting sama dia kayaknya meja snack tidak akan sepi. Oh, coba next habis itu. Pengeluaran terbesar di 2024. Tahun 2023 kemarin aku ngeluarin 251 juta. Di tahun ini aku ngeluarin 254. Aku pikir aku berkurang, ternyata makin ada nambah. Nambah. Iya sih, soalnya aku lihat kamu yang nggak beli buat kamu doang, kamu beli banyak buat yang lain kalau syuting. Jadi ya masuk akal sih. Tapi memberi orang makanan itu salah satu pahala terbesar. Amin. Tapi ya nggak pernah kosong cemilan kalau syuting sama Manda. Resolusi 2025 yang harus tercapai, bahagia dan sukses. Bahagianya ini tolok ukurnya Pak. Apa yang bikin bahagia kalau di 2025 itu? Kalau kita jabarin kata-kata bahagia tuh sebenarnya besar. Iya. Bahkan aku pun masih belum tahu bahagia tuh sampai titik mana sih. Oh, oke. Jadi at least aku harus bisa benar-benar ngerasain di semua perasaan kayak lagi kerja, hidup, apa segala macem, aku ngerasa aku benar-benar lagi happy banget. Oh, oke. Karena pasti kan nggak semuanya kerja biasanya oke, tapi tiba-tiba ada kesehatan yang kurang baik. Ya, betul. Jadi sedih di situ. Atau nggak di pertemanan lagi kurang baik. Nah, aku pengen pernah ngerasain di 2025 ini dari kerjaan apa semuanya tuh happy. Happy. Oke, kata-kata hari ini. Dicaci maki tak tumbang, dipuji tak terbang. Kayak bimbingan. Kayak lagi bimbingan. Bimbingan apa ya? Oh iya. Kita gantian. Ya. Ke Mas Freddy Nuril. Nama asli Fedrian Nuril. Betul. Tapi sering dipanggil orang-orang itu di bawahnya. Nama panggil Freddy. Yeah. Freddy atau Ferdi. Yeah. Ada juga Ferry. Oh, Ferry. Dan yang puncaknya yang paling kocak Frankie sih. Yang penting kan bukan Fendi ya. Fendi juga ada. Oh, ada Fendi juga. Ada. Jadi waktu itu ya ada yang nganterin paket. Frankie. Salah deh Mas. Tapi lihat dulu alamatnya. Iya bener. Dan sebenarnya tulisannya Fendi. Oh, dianya kali. Dianya salah sebut Frankie. Dia shock kali ngeliat kamu. Oh, ini kayaknya Freddy Nuril. Bukan sih. Ini kayaknya salah nih. Frankie gitu kali. Oke. Gitu. Ya. Zodiak Cancer. Cancer. Berarti kamu orangnya bimbang ya sebenarnya ya, orang Cancer ini ya. Banyak pemikiran, selalu mencoba untuk membahagiakan orang lain tanpa disadari tidak membahagiakan diri sendiri. Iya betul bukan? Kalau pemikir iya, banyak pertimbangan iya karena ada jiwa perfeksionis di situ. Dan perfeksionis pun tidak baik ya sebenarnya. Tapi yang penting begitu akhirnya memutuskan, apapun yang terjadi puas gitu. Karena ini hasil pemikiran dan keputusan aku sendiri. Oke. Kalau apa tadi yang kedua? Yang kedua selalu memikirkan perasaan orang lain. Yes, dulu. Oh, sekarang sudah begitu tidak. Aku tahu itu nggak benar. Oke. Jadi aku bisa kontrol. Jadi kayak ya kalau lo nggak minta saran atau nggak minta bantuan, ya gue diem aja. Gitu. Ya, Cancer ya. Dan mempunyai hati sadar nggak sih lembut. Cancer tuh populasinya dikit di bumi kayaknya. Iya. Tiap nongkrong nih banyak yang zodiaknya sama tuh Cancer sendiri. Oh iya sih kayaknya. Iya gak? Notice gak tuh? Iya sih. Aku banyak dikelilingin sama Gemini. Gemini Virgo. Gemini banyak populasinya. Gemini Virgo Leo. Udah itu sekeliling aku. Yang lain-lain kok aku sampai nyari zodiak yang lain kok nggak ada ya? Iya.
Oke, Ya, akun Instagram favorit. Wow, sangat mencintai film ya. kamu juga lagi promo. Satu imam dua makmum. Oh, Pak, tapi memang iya karena emang satu imam dua makmum kan sering posting, Betul. kita harus sering repost gitu kan. Jadi selain entertaining ada edukasinya juga di Oh iya situ betul, kan. betul. Iya saya suka sekali. Ini harus di calling lagi berarti. Betul. Moto hidup? Ya, selonjoran sambil ngopi. Nggak mau sambil main gitar juga mas? Ngerokok lah dikit. Kalau gitar tuh masih harus kerja lah, Oh. menghafal chordnya, menghafal lirik. Sendiri ngopi ya bengong aja udah. Banyak yang kelihatannya kan kayak sebatang dulu lah, tapi tuh otaknya mikir terus loh. Ini bener-bener nggak mikir. Oh, 5 menit aja sehari. menikmati banget ya. Menikmati banget. Sambil bengong nggak sih? Iya bengong banget ya, bukan yang kelihatannya kayak bengong tapi ada yang dipikirin gitu. Nah ini gimana caranya 5 menit aja bener-bener nggak mikir apa-apa dan itu susah. Ya. Gitu. Setuju. Tapi kalau bisa itu relax. Red flag and green flag. Mm-mm. Red flagnya di kamar mandi suka lama. Ngapain mas? Gue bingung jelasinnya gimana. Mandinya cepat. Sebelum mandinya yang sebaiknya nggak cepet-cepet karena udah dikasih tahu dokter waktu itu. Oke. Nah jadi tapi buat yang nggak tahu, lu lama banget sih di dalam. Ya gue take my time. Oke. Green flag rapi. Setuju. Ikut aku yang setuju ya. Tapi ya, pengeluaran terbesar di 2024 jalan-jalan kemana? Kayak syuting deh mas. Iya. Iya. Mas Fedi ini stripping Kayaknya film. 2024 pengeluarannya sebenarnya cukup biasa aja sih, nggak terlalu over. Iya kan kamu syuting mulu. Iya. Makanan kamu nyediain. Mau beli apa aku? Udah datang tahu lah. Ya udah kan. Terus kayaknya juga nggak beli gitar tahun ini. Berarti ya tahun 2025 nanti ya. Ya 2025. Amin. Resolusi Lebih baik minta maaf daripada minta izin kan. Oh tapi udah ngasih tau duluan nih. Iya. Tayangnya kapan? Lanjut lagi, resolusi 2025 yang harus tercapai. Tidur cepat. Mohon maaf, Anda pelor. Tapi kalau udah di rumah nih, anak-anak udah tidur, aku baru merasa bisa ngelakuin yang lain. Oh, oke. Gitu, kayak ya main game, baca, atau baca skrip pun ya kalau mau di rumah mau baca yang tenang, nunggu anak-anak tidur dulu. Jadi untuk tidur cepet nih dalam artian di jam yang bener ya, ya nggak gampang. Gitu. Karena punya anak 3 ya guys. Yeah. Kata-kata hari ini, jangan semangat, tetap putus asa. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Habis boring kalau semangat terus. Ya. Jangan putus asa, kita balik sekali-sekali. Oke teman setia, udah selesai tadi profile check dan lanjut ke feel the fact. Gantian lah, kamu duluan. Tadi aku duluan. Oke. Untuk Mas Fedi Nuril. Ya. Aku akan berhenti mengkritik kebijakan saat titik-titik di Indonesia. Saat jadi presiden di Indonesia. Gue ini kritik dong jadinya. Maksud gue mengkritik kebijakan gue sendiri. Boleh ngajak teman-teman artis buat jadi menteri-menterinya, pengen ngajak siapa aja gitu. Ngajak Manda untuk Enggak. Menteri Sosial. Enggak. Aku langsung bilang tidak. Tidak. Menteri Sosial, kamu dermawan. Enggak mau. Terima kasih. Berapa ya? Enggak. Berapa kalau mau? Nggak mau. Nggak mau. Enggak Ya mau. udah. Terima kasih. Apa lagi ya? Ngajak Revalina. Ketahuan banget sampai disebut. Menteri Pemberdayaan Perempuan. Oh ya boleh. Ngajak Irgi. Yang ngajak, oke. Menteri Pariwisata. Udah itu aja sih. Ya. Oke, Manda. Kalau nggak ada titik-titik di set, aku nggak akan mau mulai syuting. Kalau nggak ada kameramen di set, aku nggak akan mau mulai syuting. Ya dong, mau syuting sama siapa kalau nggak ada kameramen? Itu bukan nggak mau, nggak bisa. Ya nggak bisa. Director ada, lawan main ada, kameramen ada. Jadi di luar hal yang teknis yang nggak ada. Apa yang
Apa tuh yang bikin kamu nggak mau syuting? Aku nggak mau syuting kalau nggak ada duit. Nah itu. Jadi syuting dong biar ada dapat duit. Ya tapi kalau nggak dikasih termin-terminnya, Oh iya. nggak mau dong, bisa ada Kalau nggak penolakan. ada transferan termin pertama gitu kali ya. Iya. Boleh. Aku nggak akan mau mulai syuting. Ya. Oke, gitu Harus ya. kan biasa harus digitin dulu biar langsung Iya, turun. betul. Nah, Iya, betul. daripada dilabeli aktor spesialis film poligami, aku prefer dikenal sebagai aktor dengan label titik-titik. Aktor dengan bayaran termahal. Nggak jadi. Bercanda, dirjen pajak nggak jadi. Lintas generasi. Tahu nggak maksudnya apa? Aku nggak pernah kebayang lawan mainku semuda kamu sih. Iya. Kirain mentok dia yang udah 30 30 something. ke atas gitu. Iya tapi bagus dong, apalagi kalau misalkan di film kita ini kita bisa membangun chemistry dengan Betul. suami dan istri. Ya itu challenging sih. Titik-titik adalah hal cukup membatasi aku sebagai aktris yang titik-titik. Oh gini kali, main film porno adalah hal cukup membatasi aku sebagai aktris yang non porno. Nah mungkin itu bisa dibantu itu. Itu contoh aku, kamu jawab Itu tapi sendiri dong. sesuatu hal yang memang bagus juga mas. Aku Kamu memang nggak mungkin juga main porno kan? ya nggak mungkin. Jadi Kayak mana main porno? ini kali adegan vulgar. Cuman itu aku nggak akan pernah mau. Oke. Kayak misalkan kalau ada adegan kita di ranjang terus tiba-tiba kita lagi pengen mau berhubungan di kasur, itu pun harus dibantu dengan trek kamera. Oke. Untuk selainnya, untuk segala macam enggak sih. Oke. Apalagi adegan kayak udah membuka belahan, terus tiba-tiba lagi sambil mandi. Nah, aku nggak mau. Itu akan menjadi sebuah stereotype yang pastinya besok akan di-calling lagi karena orang-orang penasaran menonton itu nanti di-calling lagi dengan adegan yang sama. Karena mereka ingin menjual hal-hal kayak gitu. Lanjut Next, ya. Satu hal yang aku harap bisa dihapus di masa lalu dalam relationshipku dengan istri adalah titik-titik agar bisa titik-titik di masa depan. Masalah ya pasti ada, tapi gak masalah besar dan justru jadi pembelajaran. Kalau dihapus mungkin malah jadi nggak belajar. Jadi kalau harus banget ada yang dihapus, mungkin nggak dihapus ya, diganti. Aku mengganti akad nikahku sore, bukan pagi-pagi, ngantuk. Gue gak akan kepikiran mau dia ngomong situ loh. Setelah dijalani ngantuk ya, gitu. Apalagi kita cowok kan yang nyebut akadnya kan, harus seseger itu, sefokus itu gitu ya. Titik-titik adalah hal yang selalu mempersulit diriku untuk move on dari masa lalu dan berusaha untuk titik-titik agar tidak terjadi titik-titik di masa depan. Banyak banget Ini mirip titik-titiknya. kayak aku, mirip kayak pertanyaan yang tadi. Titik-titik ada hal yang selalu mempersulit diriku untuk move on. Aku boleh dari megang masa gak sih mas? depan. Aku jadi bingung mas. Maaf ya mas. Silakan. Udah. Lu bikin gue pertanyaan PR terakhir tau gak lo? Titik-titik adalah hal yang selalu mempersulit diriku untuk move on dari masa lalu dan aku berusaha untuk titik-titik agar tidak terjadi titik-titik di masa depan. Aja gue move on-nya cepet lagi. Lo tipe yang cepat move on? Iya, karena aku tipe orang kalau aku udah bilang selesai. Hubungan aku akan mempertahankan dengan berbagai macam cara. Tapi ketika aku udah ngerasa sudah tidak ada lagi yang harus bisa dipertahankan, ketika aku udah bilang selesai. Jadi nggak ada tuh namanya susah move on. Tapi kadang suka memberikan Tapi waktu. kalau kamu yang diselesaikan, ya aneh banget bahasa gue. Iya. Kalau kamu yang diputusin gitu misalnya. Iya nggak apa-apa. Walaupun kamunya. Nggak, karena gini, kan banyak pasangan yang kadang-kadang untuk mencoba untuk menggertak. Oke. Kalau ketika bilang udah kita putus aja, aku yakin. Walaupun lagi masih rasanya masih besar gitu. Iya berarti itu memang ada keinginan tanpa dia sadari, itu keinginan paling dalam. Ada berapa puluh juta laki-laki di sini kan. Tinggal kita ya kalau udah selesai situ kita coba cari yang lain. Oke.
Tapi juga kalau habis putus nggak langsung kayak deket sama siapa, itu butuh text time dulu. Tapi kayak udah nggak mikirin. Membuka sesuatu hal yang baru kan bukan sesuatu hal yang gampang. Oke. Harus mengenal, harus tahu pribadinya. Udah nggak usah dibaca lagi, udah. Aku nunggu komando belum suruh next ya. Satu Imam Dua Makmum ceritanya tentang Anika yang diperankan Amanda yang berusaha membuat suaminya jatuh cinta, yaitu Arman yang aku peranin. Sedangkan Arman belum mengikhlaskan mendiang istrinya. Konfliknya dimulai ketika Arman dan Anika menikah. Dan di situ Anika melihat kejanggalan kepada Arman kok nggak mau sekamar. Nah itu udah aneh banget, dan di situ sebenarnya dia ada dilema sih, apakah dia berusaha atau enggak. Dan ketika udah memutuskan untuk berusaha mendapatkan cinta Arman sepenuhnya, apakah berhasil atau enggak juga. Waktu pertama baca skripnya juga aku termasuk yang bingung juga nih, si Arman kenapa kayak gini sih, susah banget move on-nya. Udah 4 tahun dan dijodohin juga sama perempuan yang baik kan. Ya makanya aku konseling sama psikolog untuk tahu psikologisnya orang berduka dulu deh, nggak harus spesifik Arman gitu. Dan ternyata buat Arman yang punya mendiang istri seperti Leila yang udah pacaran dari SMA, kuliah, kerja. Nah ternyata orang yang kehilangan pasangan seperti Arman itu stres paling tinggi gitu. Yang akhirnya mempelajari gejala-gejala orang stres itu apa aja. Jadi justru kalau lagi dateng kangennya sama Leila, dan misalnya kayak nih Anika kayaknya udah mulai berani mengeluarkan isi hatinya gitu. Kamu kenapa sih seperti ini, nggak mau sekamar? Sampai di trailer kan kalau kamu pengen aku seperti Anika, kamu kasih tahu aku mesti ngapain gitu kan. Nah itu justru nge-trigger dia makin inget Leila ada yang di kamar main gitar. Dan orang stres itu bisa sakit punggung, sakit leher, dan aku biasanya kalau lagi sendiri inget Leila itu aku gerakan-gerakan orang yang kesakitan leher kayak gitu ngesetnya. Sama Anika ya cenderung dingin karena sebenarnya menikahnya disuruh ibu, nggak dari hati. Yang pastinya observasi aku tuh nggak seperti kayak Mas Fedi ya sampai ke psikolog, karena takut aku yang curhat sih. Takut kamu apa? Aku yang curhat. Tapi Anikanya yang curhat apa Amanda yang curhat? Oh, Amanda yang curhat. Tapi jadi cerita ini sebenarnya sama juga ada di dalam kehidupan aku, yaitu papaku sendiri. Papaku baru ditinggal sama mamaku. Dan papa nih orang yang selalu mencoba kalau ditanya atau apa tuh dia selalu menutupi perasaannya dia. Bahkan dia pengen di depan orang-orang kalau gue tuh bisa baik-baik aja. Tapi sebenarnya dia tuh orang yang paling sedih pastinya. Dia kenal mamaku lebih lama daripada aku pasti. Dari proses mereka pacaran, mereka nikah, sampai punya anak 1, sampai punya aku juga, itu kan pasti proses. Tapi di mana papaku mencoba untuk tegar dan sabar ketika tinggal dia satu-satunya orang tua yang harus menjaga anak-anaknya. Dan papaku pas mamaku meninggal, dia tuh tipe orang tuh yang dia kan udah botak ya. Tapi ketika mamaku nggak ada, dia nggak ngurus diri dia sama sekali. Berjenggotan, kurus, kan dia nge-gym, kayak nggak punya hasrat buat hidup. Auranya dia jadi kayak aku sebagai anak kayak, wah ini harus dirangkul nih. Tapi kita mau rangkul gimana? Karena perasaan seseorang tuh beda. Tapi gimana cara kita bisa memahami? Nah itu yang aku belajar. Aku mencoba untuk memahami papaku seperti ini. Aku mencoba untuk kasih sebuah rasa dan kenyamanan dulu paling utama untuk si Arman. Karena seorang itu sulit untuk menceritakan hal-hal yang selama ini dia udah pendam, dan dia tuh mencoba untuk tidak buka lagi. Tapi gimana caranya kita buat dia nyaman, buat dia ngerasa ternyata ada orang yang bisa mengerti. Ada orang yang bisa selalu ada. Itu kan perasaan kayak gitu kan susah banget kan untuk kita dapetin. Nah itu aku coba untuk kasih ke Arman.
rasa nyamannya, rasa cintanya aku kasih pelan-pelan. Dari situ mungkin Arman akhirnya bisa punya kayak ada bisa punya teman cerita. Karena orang untuk menjadi teman cerita tuh orang bisa aja mendengar tapi orang belum tentu memahami. Iya. Enggak, masalah gue udah banyak, ada lagi masalah. Nggak mau gue. Jadi walaupun ya itu misalnya cowoknya nih cowok high value gitu ya, tapi ya itu belum move on aja, gak ada pertimbangan, pokoknya out aja gitu. Kalau buat untuk aku sendiri ya, aku tidak mau menjadi obat untuk yang terluka. Yeah. Karena aku pun masih belum tahu, aku belum menemukan obat itu. Yeah. Jadi aku nggak mau jadi makin kayak bisa jadi makin stres, makin terluka. Terus akhirnya jadinya kitanya hubungan juga jadinya nggak enak. Yeah. Karena menurut aku harus diselesaikan dulu permasalahan masing-masing dalam hidup, baru kita membuka lembaran baru. Karena ya memang info yang aku dapat dari konseling ke psikolog, menemani orang berduka itu nggak nyaman, berat. Jadi saat dia ngomong ke orang berduka itu sabar. Dia harus ngomong ke diri dia sendiri juga, karena itu nggak nyaman juga nemenin orang berduka gitu. Iya. Dan kata-kata sabar tuh menurut aku tuh udah kayak berbasi menurut aku ya. Terlalu diobral ya. Gitu. Iya, maksudnya kayak misalkan kayak ketika mamaku meninggal, sabar Manda, sabar gitu loh. Dan aku ngerti perasaan ketika ada orang menyabarin aku. Yeah. Dan ketika ada salah satu temanku orang tua yang meninggal, aku nggak bilang dia sabar. Aku nggak bilang apa-apa. Aku cuma bisa meluk, ngerangkul, udah. Aku nggak ada ngomong apa-apa. Karena rasa sabar itu bikin jadi kayak, anjir lu nggak bisa ngerasain apa yang gue rasain deh. Lu diem, kayak gitu loh. Itu bener tapi menurut psikolognya juga emang itu aja udah. Iya, nggak usah diceramahin, mendingan dirangkul, dipeluk, aja. Udah. Yang idealnya ternyata seperti itu. Mereka paling gedek dengar sabar, ikhlasin. Iya. Ya. Dan jangan diajak selfie. mereka nggak mungkin nolak. Apalagi temen yang datang kan untuk mengucapkan bela sungkawanya. Tapi kalau ditanya, mereka nggak mau selfie. Mata gue masih bengap please gitu. Keadaan kayak gini, gak jarang juga dia yang sama orang. Menurut kalian fair nggak sih buat suami? Kalau menurut aku nggak fair. Nggak fair. Tapi yang membuat cerita ini juga tidak segitu hitam putih. Arman sebenarnya udah nggak mau gitu, tapi ibunya yang jodohin, dan ternyata Andika juga menurut psikologis ya, kalau ibu minta ke anak laki-laki berat loh nolaknya gitu. Walaupun si ibu tahu anak gue sebenarnya berat nih, cuma si ibu akan merasa gue tahu yang terbaik buat anak gue, dan ternyata niat baik memang belum tentu bener kan outcome-nya gitu. Jadi kompleksnya cerita ini ya gitu, dibuat yang minta tuh ibu, anak laki-laki gitu, yang dimana banyak anak laki-laki akan paham berat gitu nih nolaknya, karena akan ada perasaan gue nggak nurut sama ibu, gue durhaka segala macem gitu. Tapi kalau menurut aku sih ya nggak fair. Jadi ibu itu punya kekuatan super yang harus hati-hati, jangan disalahgunakan. Tapi ya emang ya kalau ada yang belum selesai, mau selesaiin dulu sih. kita mau promo di sini berat loh. Oke teman setia, kita akan main bisa nggak bisa. Bisa nggak bisa? Nggak bisa. Dung. Ucapkan kalimat ini 5 kali dalam waktu 30 detik. Paman Panji punya Panji, Panji paman Panji, panjang pipi Panji, Panji patah pas paman Panji panaskan Panji. Aku deh. Tuh kan, dia masuk ke di challenge memang. Emang iya. 2, 1. Paman Panji punya Panji, paman Panji panjang pipi Panji, Panji patah pas paman Panji panaskan Panji. Paman Panji punya Panji, paman Panji panjang pipi Panji patah pas paman Panji panaskan Panji. Paman Panji punya Panji, paman Panji panjang pipi Panji patah pas paman Panji panaskan Panji. Paman Panji punya Panji, paman Panji panjang pipi Panji patah pas paman Panji panaskan Panji. Paman Panji punya Panji, paman Panji panjang pipi Panji patah pas paman Panji panaskan Panji. Tapi mana lagu juga nggak? Enggak. Oh gitu. Bagus yaudah. deh. Ini ntar di sanitize mic-nya ya. Mengeluarkan banyak itu tadi. Mengeluarkan air mata dalam 25 detik.
dalam 25 detik. Mau siapa? Kamu lah, aku mulutku masih pegel. Ya Tuhan, kenapa dia begitu tega padaku? Aku sih diajakin bercanda aku masih bisa nangis sih. Aku nggak masalah. Kayak udah mau netes nih. Tuh, oke, udah keluar. Kenapa? Aku diajakin bercanda masih aman, Aku Mas. ngajak bercanda, aku serius loh. Kamu tahu nggak dialog berikutnya apa? Apa? Kenapa nggak datang-datang? Lapar ya? Enggak kan? Kamu rajin mesin. Satu lagi. Membacakan satu paragraf cerita dalam 30 detik. Udah siap deh. Malin Kundang. Sebuah keluarga miskin memiliki anak bernama Malin Kundang. Ayahnya merantau dan tak pernah kembali. Ketika dewasa, Malin juga merantau dan berhasil menjadi kaya serta menikahi wanita kaya. Saat berlayar, Malin singgah di kampung halamannya. Ibunya yang melihatnya sangat gembira, tetapi Malin malah menyangkal ibunya dan menyebutnya pengemis. Sang ibu marah dan mengutuk Malin menjadi batu. Tak lama badai menghancurkan kapal Malin. 13 Satu lagi lah, biar dua-dua. Aneh banget tiga, kayak gitu. Ya. Teman setia, ayo nonton film 1 Imam 2 Makmum mulai tayang di bioskop tanggal 16 Januari 2025 di semua bioskop Indonesia. Dan ajak keluarga, ajak teman, ajak gebetan, apalagi gebetan yang mungkin kayak Arman. Boleh? Bakal jadi calon tapi kok kayaknya belum move on. Ajak, siapa tahu selesai nonton, selain terhibur tapi juga dapat inspirasi ya. Iya, pastinya. Untuk membuat keputusan yang tepat. Oke teman setia, terima kasih yang udah nonton episode ini. Saya Fedi Nuril. Saya Amanda Panopo. Dan kami signing out from Behind the The Secret. Secret. Dadah.